Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aurel Alfia Meta Setioni dengan NIM 934207919, kemudian Safika SK Vinia dengan NIM 934208019, kemudian Putri Septiana dengan NIM 934220319, yang terakhir Atika Dwi Wardani dengan NIM 934221319. Akan materi yang berjudul press release. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Erni Zulfa Arini, yang telah membimbing kami dalam pembuatan video ini. Saya Putri Septiana akan menjelaskan mengenai pengertian press release. Menurut Kriantono, press release bisa disebut rilis, yang berarti sebuah berita atau informasi yang disusun oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang menggambarkan kegiatannya. Sedangkan menurut Sumirat, press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation atau yang kita kenal adalah humas, suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pelola pers atau redaksi media massa seperti TV, radio, surat kabar, majalah, untuk kemudian dipublikasikan dalam media massa tersebut. Jadi pada dasarnya press release itu merupakan berita tentang perusahaan yang berisikan kegiatan, pelayanan, serta produk dari perusahaan tersebut. Kemudian berita tersebut dikirimkan atau disiarkan ke press atau media, sehingga disebut juga siaran pers atau news release. Siaran pers ini pun memiliki fungsi yang sama dengan fungsi media. Karena itulah sebuah siaran pers yang baik adalah siaran pers yang memiliki unsur-unsur jurnalistik sehingga menarik untuk dibaca serta mudah dimengerti oleh pembaca. Siaran pers biasanya hanya berupa lembaran siaran berita yang dibagikan kepada para wartawan atau media massa, baik melalui kurir maupun lewat fax, email ke kantor media yang dituju. Lembaran siaran berita tersebut diberikan kepada pers atau media massa agar memudahkan pers dalam pembuatan berita mengenai suatu perusahaan. Setelah menjelaskan tentang jenis-jenis press release, berdasarkan penekanan terhadap the issue menurut Thomas B. Vince, press release dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama basic publicity release. Topik press release ini adalah segala informasi yang dinilai mengandung nilai berita bagi media massa. Misalnya ketika terjadi peristiwa banjir, lumpur panas, Lapindo Sidoarjo, atau banjir besar yang melanda Jakarta. Perusahaan menggelar acara bagi-bagi selimut dan obat-obatan untuk para pengungsi. Jenis press release ini mengcover setiap informasi yang terjadi pada suatu perusahaan atau organisasi yang mungkin memiliki berita secara lokal, regional, dan bahkan media nasional. Yang kedua, product release. Press release ini berisi informasi tentang produk perusahaan, misalnya peluncuran produk baru, perubahan nama produk, dan lain sebagainya. Berbeda dengan jenis basic publicity sebelumnya. Jenis rilis ini biasanya lebih terbatas pada media-media ekonomi bisnis. Pola penulisannya pun lebih sulit karena jika tidak hati-hati dapat membuat public relation dianggap beriklan. Product release mencakup
bertransaksi tentang target suatu produk khusus atau produk reguler lainnya untuk suatu aplikasi perdagangan di dalam suatu industri. Mereka dapat bertransaksi dengan produknya sendiri. Pelanggan menggunakan produk sebagai bisnis andalan atau penguasaan pasar. Yang ketiga, financial release. Tidak semua perusahaan menganggap penting informasi jenis ini. Informasi keuangan biasanya dianggap tabu untuk menjadi konsumsi umum. Sekarang bukan hanya memegang saham yang berhak atas informasi ini, tetapi publik pun juga berhak disodori informasi keuangan. Informasi ini akan menjadi penilaian publik tentang kredibilitas perusahaan. Poin selanjutnya yaitu persyaratan penyusunan press release. Siaran pers merupakan siaran yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang perusahaan, baik melalui media massa cetak. Press release yang baik adalah naskah pemberitahuan yang memenuhi syarat-syarat penulisan suatu berita sebagaimana dikerjakan oleh para wartawan. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulisan press release yang dikemukakan oleh Effendi dalam bukunya Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung nilai berita atau news value, yaitu kisah mengenai hal atau peristiwa yang menimbulkan rasa aneh, kagum, heran, dan sebagainya, atau yang luar biasa atau yang pertama kali terjadi. Yang kedua, faktanya termasa, yaitu timely. Yang dimaksud dengan timely adalah waktu terjadinya peristiwa yang relatif baru. Yang ketiga, yaitu disusun cara piramida terbalik atau inverted pyramid. Piramid terbalik merupakan istilah jurnalistik, yakni bahwa dalam susunan kisah berita didahulukan segi terpenting atau klimaks yang disusun berturut-turut oleh bagian yang berkadar semakin rendah, seperti penting, agak penting, kurang penting, dan tidak penting. Mengandung rumus 5W dan 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Yang kelima, disusun dengan kata-kata lazim. Karena sasaran media massa adalah halayak heterogen, beraneka ragam, maka media massa dalam operasionalisasi kegiatannya tertuju kepada halayak dengan pendidikan rata-rata tidak terlalu tinggi tetapi juga terlalu rendah. Sehubungan dengan ini, kisah berita disusun dengan bahasa yang sederhana dengan kata-kata lazim yang umum dikenal dengan masyarakat dan yang dapat diserap sekilas baca atau sekilas dengar. Istilah-istilah teknis dan ilmiah yang hanya dikenal sekelompok harus dihindarkan. Agar menjadikan sebuah press release yang baik dapat dibaca dan dipengerti pesan atau berita yang disampaikan, menurut Soemirat, maka ada cara atau tuntutan untuk membuat sebuah press release, antara lain: 1. Perhatikan tenggat atau deadline. 2. Berikan substansi dan nilai berita yang tinggi sesuai kepentingan masing-masing media. Yang ketiga, tegaskan identitas lembaga dan sifat rilis Anda. Yang keempat, tuliskan press release Anda dalam gaya format berita yang siap cetak. Poin selanjutnya yaitu proses penulisan press release. Adapun unsur-unsur dalam proses penulisan press release menurut Soemirat dapat disingkat dengan SOLAS. Yang pertama, subject, yakni apa yang dapat diungkapkan atau ide pokok dalam news release tersebut. Yang kedua, organization, yakni apa nama organisasi atau perusahaan pengirim news release tersebut. Yang ketiga, location, yaitu di mana kegiatan yang diberitakan itu berlangsung. Yang keempat, adventures, yakni apakah ada sesuatu yang baru yang dapat diungkapkan, apakah keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh dari berita tersebut.
Yang kelima yaitu application, yakni apa kegunaannya, siapa penggunaannya. Yang keenam yaitu details. Yang dimaksud details di sini yaitu tentang apa yang menjadi spesifikasi atau detail dari informasi tersebut. Yang ketujuh yaitu source, yaitu sumber pengirim news release yang di sini berupa alamat yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai contoh barang, daftar harga, atau sebagainya. Poin selanjutnya yaitu teknik praktis penulisan press release. Public relation dalam kegiatan menulis press release memiliki tahapan-tahapan tertentu, karena praktisi public relation diharuskan untuk menghasilkan karya tulis yang tidak sembarangan. Maka diperlukan sistematika tertentu dalam menulis. Adapun dalam menulis press release, menurut Priantono adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan ini merupakan tahap awal yang digunakan untuk menentukan proses dasar penulisan lebih lanjut. Di sini penulis dapat berpikir tentang hal-hal fundamental yang berfungsi untuk mengarahkan tulisannya agar tetap fokus dan tidak melebar. Yang kedua yaitu penulisan. Pada tahap penulisan ini merupakan tahap implementasi tentang hal-hal yang telah diterapkan pada tahap perencanaan. Pada tahap ini penulis menentukan corak penulisannya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini merupakan tahap yang digunakan untuk memeriksa terhadap hasil tulisannya. Biasanya tulisan baru terlihat tidak sempurna bila dibaca untuk kedua kalinya. Salah satu cara evaluasi adalah secara berkala. Public relation melakukan riset terhadap hasil tulisannya. Riset tersebut antara lain untuk mengetahui tingkat keterbacaannya, untuk memahami isi bacaan, serta mengetahui motif dan tingkat kepuasan bagi pembacanya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.